ini berada di sekitar Jembatan Merah. Ini saya berada di Taman Jayangrono atau dikenal juga dengan Taman Sejarah. Di sebelah utara ini adalah bekas benteng pertahanan pertama yang dibangun oleh Belanda pada abad ke-16, yaitu benteng Belvedere. Sebelah barat saya ini adalah berdiri megah Gedung Internasio yang merupakan saksi sejarah tewasnya Jenderal Malabi pada pertempuran 10 November tahun 1945. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membagi wilayah Surabaya menjadi beberapa kawasan. Pada tahun 1825, pemerintah Belanda mengharuskan pembagian wilayah yang dikenal dengan Wiskenstelsel. Bangsa Eropa terpisah dengan orang Bumi Putra dan Timur asing. Dalam hal ini, Arab, Cina, dan Melayu. Pembagian wilayah itu untuk memudahkan mengontrol masyarakat yang tinggal di Surabaya. Berdiri gedung ikonik yang menjadi saksi pertempuran November 45, yaitu Gedung Internasio, yang bernama asli The International Credit and Handels Vereniging Rotterdam atau Kantor Asosiasi Perdagangan dan Kredit Internasional Rotterdam. Gedung ini menjadi saksi bisu tewasnya Albertine Walter Sultan Malabi, seorang jenderal berkebangsaan Inggris yang tewas di Surabaya. Pada awalnya, kedatangan Malabi ke Surabaya ditugaskan untuk membebaskan tawanan Belanda dan melucuti senjata tentara Jepang. Namun pada suatu saat, mobil Buick yang ditumpangi Malabi dicegat oleh adik-adik Surabaya dan terlibat baku tembak tepat di depan Gedung Internasio. Hingga terdapat lemparan granat yang mengakibatkan mobil yang ditumpangi Brigjen Malabi meledak dan terbakar. Peristiwa inilah yang mengakibatkan pihak Inggris murka, hingga akhirnya Mayor Jenderal E.C. Mansert mengambil alih tongkat komando dan mengultimatum Surabaya untuk menyerahkan seluruh senjatanya sampai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, Surabaya akan dibumi hanguskan. Penolakan adik-adik Surabaya pada saat itu yang mengakibatkan pecahnya perang selama kurang lebih 3 minggu di Surabaya. Serangan darat, laut, dan udara dari pihak Inggris menghancurkan kota Surabaya, hingga belasan ribu pejuang Indonesia tewas di Surabaya, dan puluhan ribu jiwa harus mengungsi keluar Surabaya. Bergeser ke timur untuk menuju kawasan pecinan dan Arab, dibatasi oleh Roderbrook, Jembatan Merah, yang berdiri di atas Sungai Kalimas. Jembatan ini menjadi salah satu jembatan tertua di Surabaya yang masih berfungsi hingga saat ini. Kawasan pecinan di sisi timur Kalimas ini memiliki beberapa bangunan bersejarah, seperti kelenteng tertua dan rumah sembahyang keluarga Abu Han. Rumah Abu keluarga Han didirikan tahun 1876. Rumah sembahyang ini memiliki keunikan, yaitu bangunan ini memiliki unsur Eropa, Cina, dan Jawa. Saat ini saya berada di salah satu destinasi di kawasan pecinan, yaitu berada di rumah Abu Han. Di rumah Abu Han ini tersimpan dengan rapi peninggalan keluarga Abu Han. Kita juga bisa menelusuri silsilah keluarga Abu Han. Selain itu, kita juga bisa menikmati kelenteng tertua di sekitar kawasan pecinan tersebut, yaitu kelenteng Ho An Kiong. Ayo kita coba melihat di sana. Mari. Bergeser ke sisi selatan, terdapat kelenteng tertua di Surabaya, Kelenteng Ho An Kiong yang berada di Jalan Coklat. Ho An Kiong didirikan sekitar awal tahun 1800-an oleh Ho Kiang Kong Tik dan para pelaut dari Tionghoa. Pada awal mulanya, para pelaut ini membangun sebuah shelter sebagai tempat tinggal sementara dan tempat beribadah sembari menunggu kembali melaut. Para pelaut ini membawa patung dewa Ma Cho Po yang dikenal sebagai dewa penguasa 7 samudra.
Menurut para pelaut Tionghoa ini, Dewa Macopo inilah yang melindungi mereka mengarungi lautan di setiap mereka berlayar hingga dapat selamat sampai tujuan. Di wilayah utara, pemerintah Hindia Belanda saat itu menempatkan bangsa Melayu dan Arab untuk bermukim di sana. Berdirinya rumah-rumah bergaya Melayu di Jalan Panggung hingga ke utara kawasan Ampel Denta. Terdapat juga masjid yang didirikan oleh salah satu wali Songo, yaitu Raden Rahmat atau juga dikenal dengan Sunan Ampel. Saat ini saya berada di ujung kawasan Ampel, yaitu di Jalan Ampel Suci. Di sepanjang lorong Jalan Ampel Suci ini kita bisa menikmati sajian makanan khas kampung Arab dan Melayu. Di sekitar kawasan ini juga berdiri megah sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Ampel yang didirikan oleh Raden Rahmat yang dikenal juga sebagai Sunan Ampel. Mari kita menuju ke Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sampai saat ini makam Sunan Ampel menjadi kunjungan para peziarah se-Indonesia untuk mendoakan wali Allah ini. Masjid Ampel juga terjaga keasliannya dari pilar-pilar kayunya dan masih aktif digunakan jamaah untuk beribadah.